Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa kabar anak-anak Bapak yang saleh dan salehah? Siswa 11 IPA 3. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan nikmat iman dan Islam, di mana dengan segala kenikmatan tersebut kita daya gunakan, kita upayakan untuk selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sapa pagi pada pekan ini 4 September 2020 dalam kegiatan kewalasan kelas 11 IPA 3, Bapak akan sampaikan tentang ilmu yang bermanfaat dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah. Ya, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berasal dari salah satu sahabat Rasulullah yang solehah, yaitu Ummu Salamah. Ada yang tahu Ummu Salamah? Oke, nanti kita akan coba bahas sedikit kisah tentang Ummu Salamah ya. Oke, kita bacakan dulu hadisnya. An Ummi Salamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul idza shalla subha hina yusallim Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ummu Salamah menceritakan bahwa Rasulullah selesai setelah sholat subuh gitu ya, selalu membaca setelah salamnya membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, yang baik, dan juga amal yang diterima. Oke. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oke. Kalau Bapak ketika menggali sebuah hadis, belajar sebuah hadis tuh senangnya, sukanya mencari mencari tahu seputar siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Dalam hal ini Ummu Salamah. Jadi coba kita gali sirahnya tentang Ummu Salamah. Ada yang tahu Ummu Salamah itu siapa? Ummu Salamah itu adalah salah satu istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bernama Hindun binti Abi Umayyah bin Mughirah al-Makhzumiyah. Jadi ia bernama Hindun binti Abi Umayyah. Suaminya kalau dia bernama Ummu Salamah, istrinya itu ya, berarti suaminya bernama Abu Salamah, yang nama aslinya adalah Abdullah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Oke, jadi Ummu Salamah itu berarti ibunya Salamah gitu ya. Kemudian ayahnya ya, atau suaminya ya otomatis ayahnya Salamah gitu kan. Jadi Abu Salamah. Nah, Ummu Salamah ini dikaruniai seorang putra yang bernama Salamah. Jadi Salamah ini seorang anak laki-laki ya, bukan anak perempuan. Ummu Salamah adalah sebaik-baik istri, baik dari segi kesetiaan, ketaatan, serta dalam menunaikan hak-hak suaminya. Jadi di dalam sirah itu disebutkan bahwa Ummu Salamah ini seorang wanita yang solehah, yang dia taat kepada suaminya. Jadi disebutkan bahwa Ummu Salamah dan suaminya ini termasuk sahabat yang hijrah 2 kali. Yang pertama hijrah ke negeri Habasyah, kemudian kedua hijrah ke Madinah. Ya, jadi termasuk sahabat yang hijrah 2 kali.
ia adalah istri yang soleha, sehingga sampai nanti pada suatu peperangan sang suami yaitu Abu Salamah akhirnya mendapatkan syahidnya, yaitu meninggal di medan peperangan. Nah, sepeninggal Abu Salamah, ya, Ummu Salamah ini artinya setelah masa iddahnya itu banyak yang sahabat yang mencoba untuk melamarnya untuk menikahi Ummu Salamah. Cuman karena Ummu Salamah ini sangat sayang kepada suaminya, sehingga dia berkata sepeninggal suaminya bahwa tidak ada laki-laki yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu suaminya. Sehingga setiap sahabat yang mencoba untuk menikahinya selalu ditolak. Sampai pada akhirnya berkat kesolehannya Allah mengganti suaminya yang telah wafat tersebut dengan seorang suami yang lebih baik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ummu Salamah pun menjadi ummul mukminin yang hidup dalam rumah tangga kenabian yang telah ditakdirkan untuknya. Nah, dari Ummu Salamah inilah kita mendapatkan salah satu doa yang Rasulullah ajarkan, yang selalu dibaca di pagi hari setelah beliau melaksanakan sholat subuh. Oke, kita masuk ke pembahasan isi hadisnya ya. Tadi kita sudah mencoba untuk mendalami siapa yang meriwayatkan hadis ini dari sahabat Ummu Salamah. Kita sekarang coba untuk menggali hadisnya, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Oke, pelajaran pertama dari hadis ini, yang pertama, selalu bermohonlah agar Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Mengapa? Ya, karena ada ilmu yang tidak bermanfaat. Apa itu ilmu yang tidak bermanfaat? Yaitu ilmu yang tidak diamalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Ya, karena tidak berbuah berarti pohon tersebut tidak memberikan manfaat gitu ya. Jadi bermohonlah agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang semakin membuat seseorang mengenal Tuhannya. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bukan dicari untuk membanggakan diri dan sombong ya. Sehingga ketika orang di bawahnya menyampaikan suatu ilmu, ia pun menerima jika itu adalah kebenaran. Ilmu yang bermanfaat tidak menjadikan seseorang sombong di hadapan yang lain. Ilmu yang bermanfaat membuat seseorang suudzon pada dirinya sendiri. Artinya apa? Ya, merasa dirinya penuh kekurangan. Dan justru sebaliknya, husnudzon berprasangka baik kepada orang lain yang lebih berilmu dari dirinya. Jadi kalau misalkan kita berbeda pendapat tentang suatu hal, ya, selalu tuh kalau ilmu yang kita miliki bermanfaat, kita akan selalu merasa, oh mungkin kita aja nih yang belum tahu tentang ilmu tersebut. Dia yang menjadi lawan bicara kita lebih tahu dari kita gitu ya. Jadi selalu husnuzon kepada dirinya bahwa dirinya penuh kekurangan dan husnuzon kepada orang lain gitu ya. Itu ciri-ciri dari ilmu yang bermanfaat. Oke, pelajaran kedua dari hadis ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Oke, pelajaran kedua dari redaksinya ya. Allahumma inni as'aluka artinya apa? Ya Allah, aku memohon kepadamu ya, ilmu yang bermanfaat. Artinya apa sih? Bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang Allah berikan kepada kita gitu ya. Ilmu itu pemberian Allah. Makanya dalam doa ini redaksinya, ya Allah aku memohon kepadamu gitu ya. Nah, karena ilmu itu adalah pemberian dari Allah, maka kita sebagai siswa yang sedang menuntut ilmu wajib tuh selalu berdoa kepada Allah agar dibukakan ilmunya yang sangat luas gitu ya. Yang kedua, yang selanjutnya itu ya tentang ilmu pemberian Allah, sehingga kita selalu merasa nih bahwa segala hasil yang didapatkan dari ilmu yang dimiliki maka hakikatnya itu adalah dari Allah gitu ya. Maka janganlah kita sombong seperti Qarun ya. Seperti Qarun yang dikaruniakan Allah harta yang berlimpah, namun setelah kaya menjadi pelit dan sombong gitu ya.
Sehingga Qarun pun berkata bahwa segala harta yang dia dapatkan itu karena ilmu yang dia miliki. Ya, padahal ilmu yang Qarun miliki itu Allah yang berikan. Maka Qarun pun ditenggelamkan ke dalam tanah beserta seluruh harta kekayaannya karena apa? Karena kesombongannya, merasa dia paling pintar, ya. Semuanya itu karena ilmu yang dia miliki. Padahal ilmu itu adalah pemberian dari Allah, gitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga pelajaran dari hadis ini, ya, urutan doa, ya. Jadi dari redaksi doanya ini ada urutan-urutan yang memiliki makna tersendiri. Maksudnya apa? Ya, maksudnya ilmu yang bermanfaat, ya, akan menghasilkan rizqan thayyiban, rizki yang baik, dan juga amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Nah, sebagai seorang muslim, perkara rizki itu suatu yang penting, gitu ya. Halal dan baik itu suatu yang sangat penting. Maka ilmu yang bermanfaat akan menuntun si pemilik ilmu untuk hanya mencari makanan yang halal dan baik yang akan masuk ke dalam mulutnya. Jadi ketika dia mengerti mana yang halal dan mana yang haram, bahkan yang syubhat pun dia tinggalkan, gitu ya, maka ini akan berpengaruh kepada tadi, gitu ya, nanti ujungnya akan berpengaruh kepada amal yang diterima. Maksudnya apa? Nah, maksudnya makanan yang dikonsumsi hanya makanan yang baik, sehingga hasil makanan yang dicerna pun yang diterima, yang dicerna oleh tubuh itu akan menghasilkan hati yang baik, ya. Kita tahu bahwa di dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan alaina fil jasadil mudghah idza salahat salihal jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wahyal qalb. Jadi dalam diri kita tuh dapat segumpal daging, ya, yang jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh kita, dan jika segumpal daging ini rusak maka rusaklah seluruh tubuh kita. Apa itu? Yaitu hati. Nah, makanya makanan yang kita konsumsi itu harus kita jaga supaya hati kita itu bersih, gitu ya. Hati kita bersih. Dengan hati yang baik, nah tadi, maka efek selanjutnya, gitu ya, dari ilmu yang bermanfaat bisa memilah-milah mana yang haram, mana yang halal. Kemudian sehingga makanan yang dikonsumsi oleh tubuh makanan yang baik, yang halal. Nah, dengan makanan yang baik itu akan menghasilkan hati yang baik. Maka dengan hati yang baik, dengan hati yang sehat, qalbun salim, gitu ya, dengan hati yang sehat, maka ibadah ataupun amal menjadi khusyuk dan ikhlas, yang menjadi syarat diterimanya amal tersebut. Nah, sehingga tadi ya, perlu diperhatikan bahwa ilmu yang bermanfaat itu akan menghasilkan rezeki yang thayyib, yang baik, dan amal yang diterima. Nah, tentang amalan mutaqabbala juga bisa kita lebih perjelas. Amal yang diterima itu seperti apa sih, gitu ya. Nah, kalau kita kembalikan kepada hadis ini, berarti untuk diterima setiap amal maka kita perlu melandasi setiap amal yang dilakukan dengan ilmu. Contohnya sholat, gitu ya. Artinya kalau kita sholat tanpa ilmu, ya sholatnya nggak diterima. Contohnya sholat maghrib 4 rakaat karena kita nggak tahu. Nah, berarti kan sholatnya ya nggak benar, gitu ya. Jadi selalu landasi setiap amal kita dengan ilmu, gitu ya, apapun itu, gitu ya. Ya, kalau kaitannya dengan pelajaran di sekolah, berarti kalau kita mau ulangan, kita melakukan suatu amal, ulangan, ujian, kalau kita nggak belajar ya nggak bisa, kan, gitu ya. Jadi amal harus dilandasi dengan ilmu. Jadi ilmu tanpa amal, ilmu yang tidak bermanfaat. Amal tanpa ilmu menjadi amal yang sia-sia. Oke, saya kira ini 3 poin dari hadis ini, ya. Yang pertama tadi apa, masih ingat? Oke, kita mulai dari belakang, urutan doa, kemudian ilmu itu pemberian dari Allah. Kemudian yang pertama apa tadi yang pertama? Ya, itu ya. Selalu bermohon agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, oke. Kita tutup ya, doa yang lain, gitu ya.
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma. Allahumma inna na'udzubika min haula'il agba. Artinya kita memohon kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kita juga berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, yang tadi kita bahas di awal, kita juga berlindung dari hati yang tidak khusyuk, gitu ya. Akibat dari makanan yang tidak baik, gitu ya, akan menghasilkan hati yang tidak baik, yang tidak khusyuk. Dan karena hati yang tidak khusyuk pun akan menyebabkan jiwa kita tidak merasa puas, gitu ya. Maka kita berlindung dari jiwa yang tidak pernah puas. Dan terakhir, kita berlindung dari doa yang tidak dikabulkan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu agar dijauhkan dari keempat hal tadi. Oke, dan pesan yang terakhir, selalu dawamkan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala di setiap pagi kita, di setiap pembiasaan pagi, setiap zikir pagi kita, dan lebih utamanya setiap setelah sholat subuh. Demikian pesan Bapak untuk anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, siswa-siswi 11 IPA 3. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.